Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya, jangan lupa tolong klik tombol subscribe di kanan bawah ini supaya kalian mendapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Nah, sekarang kita bahas persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat atau disingkat PK adalah persamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 2. Bentuk umum PK adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contohnya ya, contoh dari persamaan kuadrat. Contoh yang pertama. Contoh pertama, contohnya ini. 2x kuadrat min 4x ditambah 5 sama dengan 0, itu A-nya berapa? A itu adalah koefisien atau angka dari x kuadrat. Angka dari x kuadrat ya. Jadi ini x kuadrat itu angkanya 2, jadi A-nya itu 2. B-nya berapa? B-nya angkanya x atau koefisien dari x. Angkanya x ini min 4, jadi B itu min 4. C-nya berapa? C itu konstanta, yang tidak ada variabelnya. Jadi di sini konstantanya itu 5. 5 ya, jadi ini 5. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya taruh di bawah sini, contoh yang kedua. Misalnya, x kuadrat min 3x sama dengan 0. Nah, ini kalian lihat ya, x kuadrat min 3x sama dengan 0. Ini kan hanya 2 suku, padahal bentuk umumnya itu 3 suku. Nah, ini berarti bentuknya belum seperti bentuk umum, jadi kita perlu ubah dulu supaya, jadi pengertian kita, bentuknya itu kita ubah supaya menjadi 3 suku seperti bentuk umum persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 3x, nah ini C-nya itu nggak ada. Ya, C-nya tidak ada. Kalau C-nya tidak ada, kita anggap C-nya itu 0. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau gini kita sudah bisa menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Itu A-nya berapa? A-nya itu sama dengan 1. Karena X kuadrat ini angkanya 1. Kalau tidak ditulis, itu berarti angka 1. Ya. Lalu B-nya berapa? B-nya sama dengan berapa itu ya? B-nya itu angkanya X. X-nya itu min 3. X, jadi B-nya itu min 3. Lalu C-nya itu konstantanya itu 0. C-nya 0. Nah ini, A, B, C dari persamaan kuadrat nomor 2. Contoh yang ketiga kalau ini. Min X kuadrat ditambah 7 sama dengan 0. Nah gini, ditambah 7 sama dengan 0. Ini juga bentuknya kok hanya 2 suku, padahal bentuk umumnya kan 3 suku. Jadi ini bentuknya belum seperti bentuk umum, jadi kita harus ubah seperti bentuk umum itu, min X kuadrat. Nah ini, BX-nya ini kok nggak ada. Kalau nggak ada itu berarti B-nya itu 0, 0X. Jadi 0 itu tidak ditulis. Tapi bentuknya sebenarnya seperti ini, plus 7 sama dengan 0. Jadi A-nya berapa ini? A-nya bisa kita tentukan. A-nya itu negatif 1, B-nya itu berapa ya? B-nya 0, lalu C itu konstantanya 7. Nah, seperti ini. Lalu nomor 4, ini contoh nomor ya, saya beri lingkaran nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Sekarang contoh nomor 4. Contoh nomor 4, misalnya ada ini, X plus 4 kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0 ini. Ini kuadrat. Nah, gini. Ini bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umum persamaan kuadratnya, ini kalian harus buka kurungnya dulu, atau mau dikali. Karena ini X kuadrat, itu kan artinya X tambah 4 dikali X tambah 4 ya. Ini.
dikurangi 6x sama dengan 0. Ini tuh kuadrat, berarti x tambah 4 kali x tambah 4, 2 kali. Habis itu kita buka dengan cara mengalihkan pelangi. X kali depan, x kali belakang. Lalu 4 kali depan, 4 juga kali belakang. Begini ya. Itu kali pelangi. Kalau sudah dikali pelangi itu kita tulis x kali x jadi x kuadrat. Lalu x kali yang belakang, x kali 4 itu plus 4x. Lalu 4 dikali x, 4x juga. Begini. Lalu 4 dikali 4 plus 16. Lalu masih dikurangi 6x. Sama dengan 0. Ini. Lalu kita sederhanakan. X kuadrat. Ini x kuadrat. Lalu ini ada 4x tambah 4x itu menjadi 8x. 8x ya. Ini saya betulkan supaya jelas. Ini. Maaf ya. Ini x kuadrat. Ini. Lalu oh maaf, ini 4x tambah 4x dikurangi 6x. Jadi semuanya berapa yaitu? 4x tambah 4x jadi 8x. Lalu dikurangi 6x. Itu menjadi 2x. Lalu konstantanya tinggal 16. Nah, sama dengan 0. Ini. Nah, ini sudah bentuknya seperti bentuk persamaan kuadrat yang umum ini. Jadi A-nya bisa kita tentukan, A-nya sama dengan koefisiennya x kuadrat, atau angkanya x kuadrat, 1. Lalu B-nya itu angkanya x2, lalu C-nya itu sama dengan angkanya konstanta, 16. Nah, seperti ini ya. Bentuk-bentuk persamaan kuadrat bisa kita tentukan A, B, dan C-nya. Lalu ini, PK itu mempunyai paling banyak 2 akar. Bisa tidak mempunyai akar real, bisa akarnya 1, bisa mempunyai 2 akar. Paling banyak 2. Akar di sini maksudnya adalah bilangan untuk menggantikan variabel. Variabelnya itu X-nya ini loh ya. Variabel itu X-nya ini. Anak-anak, variabel itu tidak selalu X. Jadi kadang-kadang hurufnya bukan X tapi P atau M gitu ya, atau N atau Y. Jadi macam-macam sesuai dengan soalnya nanti. Tidak selalu X. Akar di sini maksudnya adalah bilangan pengganti variabel yang jika disubstitusikan akan membuat persamaan kuadrat itu nilainya menjadi benar. Contohnya ini, saya beri contoh yang hurufnya variabel bukan X ya. Misalnya Y. Y. Contohnya ini. Y kuadrat min atau plus saja, plus 5Y dikurangi 6 sama dengan 0. Ini mempunyai akar-akarnya itu min 6 dan 1. Nah gini, itu artinya apa? Kalau akar-akarnya min 6 dan 1, akar-akarnya itu min 6 dan 1, itu artinya kalau Y-nya diganti dengan min 6, dimasukkan ke sini, maka kalimatnya menjadi benar. Coba ya kita hitung bersama, kalau Y-nya sama dengan min 6. Kita masukkan Y kuadrat, jadi min 6 kuadrat ditambah 5 kali min 6 dikurangi 6 sama dengan berapa? Min 6 kalau dikuadratkan jadi 36. Ditambah 5 kali min 6 itu min 30. Lalu dikurangi 6. Nah, jawabannya kan 0 ya. Jadi kalau Y-nya diganti min 6, maka kalimat ini menjadi benar. Itu berarti akarnya adalah min 6. Tapi kalau misalnya kita ganti Y-nya sama dengan 1 dulu. Y sama dengan 1, dimasukkan ke sini. 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 dikurangi 6, jawabannya berapa ya? 1 kuadrat itu kan 1, ditambah 5 kali 1 itu 5, dikurangi 6. Maka jawabannya adalah 1 tambah 5 kan 6. 6 dikurangi 6, 0. Nah benar kan? Jawabannya 0. Jadi 1 juga termasuk akar dari persamaan kuadrat ini.
Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah negatif 6 dan 1. Tapi coba kalian masukkan penggantinya Y bukan 6, min 6, bukan 1, misalnya angka 10 gitu. Maka kalian kalau hitung nanti jawabannya bukan 0. Kalimatnya tidak akan benar. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung akar-akarnya kok bisa tahu negatif 6 dan 1? Nah, itu ada caranya. Caranya seperti ini. Anak-anak, kalian kalau mau, ini halaman ini di screenshot dulu ya, supaya bisa untuk belajar ulang lagi setelah selesai melihat video ini. Ya, bisa kalian screenshot dulu sebelum saya balik halamannya. Sudah ya, saya balik halaman ini. Jadi tadi kita akan tahu bagaimana cara menghitung akar-akar. Kok bisa tahu akarnya negatif 6 atau 1? Itu kita lihat berikut ini. Nah, ada 3 cara untuk menghitung akar-akar PK. Yaitu 1, dengan cara memfaktorkan. 2, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, memakai rumus ABC. ABC-nya itu apa? ABC-nya itu ya yang tadi ini, ya bentuk umumnya ini, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, dimasukkan ke dalam rumus gitu. Itu cara yang ketiga. Nah, anak-anak, bagaimana cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna maupun menghitung dengan rumus ABC, itu akan saya terangkan dalam video berikutnya dengan masing-masing dengan contoh-contohnya. Ya, jadi kalian lihat video berikutnya yang akan saya buat. Kalian tetap semangat dan tetap rajin belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.